Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Astuti. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Proximat dan Organoleptik Dark Chocolate dengan penambahan avocado seed powder dan yogurt probiotik. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahidah Mahanani Rahayu STPMSC selaku dosen pembimbing saya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Titis Sari Juwitaning Tias serta Ibu Amalia Nurul Khairi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan latar belakang saya mengambil topik ini. Siapa sih yang nggak tahu tentang coklat? Coklat sudah seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makanan camilan maupun sebagai minuman. Selain itu, coklat juga biasa digunakan dalam topping makanan maupun minuman. Nah, coklat sendiri itu merupakan produk olahan dari lemak dan biji kakao. Pada dasarnya, proses pembuatan coklat itu menggunakan susu bubuk sebagai protein hewani. Nah, pada proposal penelitian saya ini, saya akan mencoba memanfaatkan bahan-bahan sekitar yang kurang dimanfaatkan sebagai diversifikasi produk dalam pembuatan coklat. Salah satunya adalah dengan menggunakan avocado seed powder. Avocado seed powder ini merupakan salah satu tepung yang terbuat dari biji alpukat. Tepung biji alpukat ini ditambahkan dalam proses pembuatan coklat karena di dalam biji alpukat masih terdapat antioksidan seperti polifenol yang dapat menghambat radikal bebas. Selain penambahan avocado seed powder, juga ditambahkan yogurt probiotik. Yogurt itu sendiri merupakan minuman susu fermentasi bakteri asam laktat yang memiliki banyak manfaat seperti melancarkan sistem pencernaan, meningkatkan imunitas. Nah, dengan penambahan yogurt dan avocado seed powder tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu dari dark coklat yang akan dibuat. Setelah mengetahui latar belakang yang telah saya paparkan, adapun rumusan masalahnya yang pertama, apakah penambahan avocado seed powder berpengaruh terhadap sifat organoleptik dark coklat? Yang kedua, apakah penambahan yogurt probiotik berpengaruh terhadap sifat organoleptik dark coklat? Dan yang ketiga, bagaimana formulasi penambahan avocado seed powder dan yogurt probiotik yang dapat menghasilkan dark coklat yang terbaik. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan mutu dari dark coklat dengan penambahan avocado seed powder dan yogurt probiotik. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penambahan avocado seed powder dan yogurt probiotik terhadap coklat yang dihasilkan. Beberapa referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, dengan judul perbandingan antara soy powder dengan susu bubuk dan konsentrasi green tea terhadap karakteristik dark coklat oleh Nurul Mawadah Zogina Batubara. Dengan hasil, perlakuan antara perbandingan soy powder dan susu bubuk memberikan pengaruh nyata terhadap respon organoleptik berupa rasa dan aroma dark coklat. Yang kedua, konsentrasi green tea tidak memberikan pengaruh nyata terhadap keseluruhan respon organoleptik dark coklat. Kemudian, interaksi perbandingan antara soy powder dengan susu bubuk dan konsentrasi green tea tidak berpengaruh nyata terhadap keseluruhan respon organoleptik dark coklat. Lalu yang kedua berjudul
kajian pembuatan coklat dengan penambahan nanas bubuk dan madu terhadap sifat fisik dan organoleptik oleh Sulistina Anggraini. Hasilnya adalah perlakuan konsentrasi nanas bubuk memberikan pengaruh terhadap respon organoleptik terhadap rasa, aroma, tekstur, dan aftertaste dan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respon fisik. Hasil yang kedua, konsentrasi madu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respon fisik tetapi memberikan respon nyata terhadap sifat organoleptik. Yang ketiga, interaksi konsentrasi nanas dan madu memberikan pengaruh nyata terhadap respon organoleptik, rasa, dan tekstur. Kemudian penelitian yang ketiga berjudul Kajian Tingkat Penerimaan Panelis pada Dark Chocolate Bar dengan penambahan bubuk kayu manis oleh Danar Praseptiangga, Yasmin Nabila, Dimas Radian, Mas Aji Muhammad. Hasilnya adalah variasi penambahan bubuk kayu manis 10% dinyatakan F1, 15% F2, dan 20% F3 didapatkan formulasi terbaik berdasarkan tingkat penerimaan panelis dengan menggunakan analisis sensori adalah dark chocolate bar dengan penambahan bubuk kayu manis sebesar 10%. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksperimental dengan rancangan percobaan yaitu rancangan acak lengkap atau RAL satu faktor, yaitu dengan perlakuan perbandingan avocado seed powder dengan yogurt sebanyak A1 yaitu sebanyak 10% banding 5%, A2 15% banding 10%, dan A3 20% banding 15%. Masing-masing formulasi dilakukan sebanyak 3 kali ulangan, kemudian produk yang dihasilkan dilakukan analisis proksimat dan organoleptik. Selanjutnya data yang dihasilkan dianalisis dengan uji ANOVA. Pembuatan avocado seed powder. Sebanyak 1 kg biji alpukat diperoleh dari pedagang jus alpukat di sekitar Jalan Itikan, Kota Yogyakarta. Dihilangkan kulit arinya atau dikupas kulit arinya. Kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu biji alpukat diiris tipis-tipis menggunakan pisau. Kemudian biji alpukat tersebut direndam dalam larutan Na2S2O selama 24 jam. Fungsi perendaman dalam larutan ini adalah untuk menghambat terjadinya pencoklatan enzimatis. Setelah itu, biji alpukat yang telah direndam dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan ukuran 60 mesh, sehingga menjadi avocado seed powder. Pembuatan coklat dengan penambahan avocado seed powder dan yogurt probiotik. Tahap pertama adalah persiapan bahan. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu coklat bubuk atau cocoa powder, lemak kakao atau kakao butter, lecithin, gula, vanili, avocado seed powder, dan yogurt probiotik. Bahan-bahan yang telah disiapkan dilakukan penimbangan sesuai basis yang telah ditentukan. Tahap selanjutnya adalah pencampuran 1. Pada tahap ini coklat bubuk dan lemak kakao dicampurkan dalam panci kecil. Kemudian panci kecil ini dimasukkan ke dalam panci besar yang dipanaskan pada suhu 45 derajat Celcius selama 30 menit supaya mendapatkan adonan coklat cair. Tahap selanjutnya adalah pencampuran 2 atau conching. Menurut Rosmini 2014, conching adalah proses pencampuran untuk menghasilkan coklat dengan flavor yang baik dan tekstur yang halus. Pada tahap ini, hasil pencampuran 1, gula, vanili, avocado seed powder, dan yogurt dicampurkan secara langsung. Sedangkan untuk lecithin dicampurkan 2 jam sebelum proses conching selesai. Tahap ini menggunakan alat conching yang bernama conche dengan suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 10 jam.
Adonan coklat dihaluskan terus-menerus dan lecithin ditambahkan pada akhir koncing untuk mengurangi kekentalan coklat. Pada tahap ini, air dan senyawa pengganggu flavor menguap. Lemak kakao akan menyelimuti partikel coklat, gula, dan secara sempurna sehingga memberikan sensasi tekstur yang halus. Yang keempat adalah pencampuran 3. Pada tahap ini hasil pencampuran 2 dimasukkan ke dalam panci kecil, kemudian panci ini diletakkan dalam panci besar, lalu dipanaskan di atas media air dalam waktu 10 menit dengan suhu air kurang lebih 60 derajat Celcius. Tahap yang kelima adalah pencetakan. Hasil adonan pencampuran 3 dicetak menggunakan cetakan. Tahap yang keenam adalah pendinginan 1. Pada tahap ini, adonan yang telah dicetak kemudian didiamkan atau didinginkan pada suhu kamar selama 10 menit hingga adonan tersebut memiliki suhu kurang lebih 27 derajat Celcius. Tahap yang ketujuh adalah pendinginan 2. Pada tahap ini, coklat yang telah didinginkan hingga mencapai suhu kurang lebih 27 derajat Celcius didinginkan kembali pada suhu kurang lebih 15 derajat Celcius selama 6 jam di dalam lemari es. Setelah dihasilkan produk coklat, produk ini dilakukan analisis berupa analisis proksimat dan uji organoleptik. Kemudian untuk tahapan analisis yang pertama adalah analisis proksimat. Analisis proksimat ini merupakan salah satu analisis yang dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia suatu bahan. Analisis proksimat yang diamati meliputi analisis kadar air, analisis kadar lemak, analisis kadar protein, dan analisis kadar abu terhadap coklat yang telah dihasilkan. Tahapan analisis yang kedua adalah uji organoleptik. Uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan atau hedonik yang bertujuan untuk mengevaluasi daya terima panelis terhadap produk coklat yang dihasilkan. Atribut sensori yang diujikan meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Pada uji organoleptik ini digunakan 25 orang panelis tidak terlatih dengan kisaran umur 18 sampai 25 tahun. Panelis diminta untuk mencicipi sampel yang diberi kode acak yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bias. Pada tahapan ini skor penilaian dari kriteria uji hedonik yaitu antara 1 sampai dengan 5. Untuk skor 1 yaitu tidak suka, skor 2 kurang suka, skor 3 cukup suka, skor 4 suka, dan skor 5 sangat suka. Tahapan analisis yang ketiga adalah analisis data. Setelah mendapatkan data dari pengujian analisis proksimat dan analisis organoleptik, data yang dihasilkan dianalisis menggunakan uji ANOVA atau analisis ragam yang berfungsi untuk menguji rata-rata lebih dari 2 sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.